Kalau kita bicara soal Mbappe, banyak orang langsung ingat kecepatan larinya yang luar biasa. Tapi sebenarnya gol-gol Mbappe bukan cuma soal spin cepat. Ada kecerdasan membaca ruang yang bikin dia selalu selangkah lebih cepat dibanding lawannya. Nah, di video kali ini kita akan bedah detail gimana Mbappe membuka ruang dan mengeksploitasinya lewat contoh gol-gol ini. Setelah nonton ini, kalian akan paham gimana seorang striker top bukan hanya mengandalkan fisik dan kecepatan lari, tapi juga kepekaan membaca pergerakan lawan dan rekan setim. Gol Mbappe ini adalah bukti kecepatan pemain top dalam mendeteksi ruang. Mari kita bedah pengambilan keputusan para pemain yang terlibat dari gol Mbappe ini, terutama Mbappe itu sendiri. Pertama, Messi. Ketika bola dalam perjalanan, dia scan buat tahu apakah punya ruang atau enggak. Ketika dia tahu dia punya ruang, dia kontrol bola, dorong bola ke depan, tegakin kepala. Lihat rekan-rekannya udah mulai gerak ke belakang garis pertahanan lawan, ada dorongan untuk berikan bola ke sini. Sekarang lihat posisi dan pergerakan lawan untuk tahu apakah passing emang tersedia atau enggak. Ternyata para pemain lawan udah siap untuk nutup dua rekannya ini. Artinya passing ke sini nggak tersedia. Jadi Messi nggak jadi passing ke sini, tapi dorong bola ke ruang di depannya. Dia kembali tegakin kepala, lihat jalur passing ke Wijnaldum terbuka. Bola pun dipindahkan ke Wijnaldum. Sekarang kita lihat Mbappe. Pas bola perjalanan berpindah, dia langsung lihat situasi di sekitar pemain yang akan menerima bola, yaitu Wijnaldum. Mbappe lihat pemain yang marking Wijnaldum, maju nutup Wijnaldum. Artinya ada ruang di belakang yang bisa dieksploitasi. Di saat yang sama, saat bola masih dalam perjalanan, Wijnaldum juga cari informasi tentang penyerangnya. Dia lihat gestur tubuh Mbappe yang menunjukkan kalau dia udah mulai bergerak ke belakang lawannya. Jadi tanpa kontrol, dia langsung kirim umpan ke ruang itu. Hasilnya, Mbappe tinggal lari ngejar bola dan menyelesaikan peluang. Kenapa Mbappe cepet banget dalam nentuin keputusan lari di sini? Karena di posisi ini, Mbappe udah paham satu prinsip sederhana tapi mematikan. Yaitu ketika satu pemain lawan maju menutup penerima bola, pasti ada ruang kosong di belakangnya. Dan ruang itu harus segera dieksploitasi. Jadi pas bola ngalir ke Wijnaldum, dia tinggal lihat orientasi badan pemain lawan yang memarking Wijnaldum. Ketika lawannya memang sudah ngadep ke Wijnaldum buat nutup Wijnaldum, Mbappe langsung siap-siap gerak ke sini. Sekarang kita lihat contoh lain. Sama prinsipnya, tapi konteksnya sedikit berbeda. Yang ngasih umpan di sini bukan Wijnaldum, tapi Valverde. Seketika bola berpindah ke arahnya, Valverde dengan cepat melihat tanda bahwa Mbappe yang sudah memulai pergerakan mengeksploitasi ruang. Sekarang kita lihat dari perspektif Mbappe. Seketika dia lihat bola bergerak ke Valverde, Mbappe bersiap-siap dengan arahin badannya ke ruang di belakang pemain betis yang terpancing oleh Valverde yang ada di depannya. Dan ketika bola diberikan, karena Mbappe sudah antisipasi sejak awal, dia bisa langsung berlari maksimal tanpa harus membuang waktu menyesuaikan posisi. Lagi-lagi, timing dan kesiapan jadi kunci. Dan kesiapan dan timing itu berasal dari membaca situasi permainan di lapangan. Sekarang mari kita lihat gol debut Mbappe melawan Atalanta yang ngebuktiin kalau Mbappe itu gak hanya punya kecepatan lari saja, tapi juga kecepatan buat ngebaca informasi dan memaknainya. Pertama, dia lari ke tiang jauh sambil angkat tangan, bola berpindah ke Vini. Di sini ada ketidakpahaman antara Vini dan Mbappe. Mbappe berhenti berharap bola dikirim ke ruang di belakang Vini, tapi Vini melepaskan umpan ke ruang di depannya. Mbappe pun gak bisa jangkau bola. Kesempatan memang terlewatkan, tapi dalam sepak bola kesempatan itu datang berkali-kali. Jadi dibandingkan frustasi, mencoba untuk memaksimalkan peluang selanjutnya adalah pilihan yang terbaik. Mbappe di sini lihat bola mau sampai ke Bellingham. Dia lihat ruang besar di depan pertahanan Atalanta. Dan gak ada support dari pemain Real Madrid yang datang ke ruang ini. Situasi ini ngedorong Mbappe buat turun ke ruang ini, nyediain dirinya sebagai opsi passing yang jelas bagi Bellingham. Pas Mbappe bergerak menempati ruang di depan para pemain Atalanta, Mbappe lihat pemain Atalanta coba untuk nutup opsi passing ke dia. Artinya jalur passing ke dirinya berpotensi ditutup. Mbappe langsung ubah arah, gerak maju lagi, menyerang ruang yang ada di depannya, dan terciptalah gol bagi Madrid. Gol ini juga nggak akan bisa terjadi kalau rekan setim Mbappe nggak punya kecepatan membaca permainan yang sama dengan Mbappe. Bellingham gunain ruang yang ada di depannya sebagai pancingan. Dia tegakin kepala, dorong bola ke ruang tersebut, membuat pemain Atalanta ini harus nutup ruang ini. Seketika lawan nutup, Bellingham langsung ubah arah, langkain kakinya di depan bola, kemudian dorong bola miring ke belakang untuk menghindari kaki renggang lawan. Bellingham lihat Mbappe berada di ruang di depannya. Apakah opsi passing terbuka? Iya, terbuka. Jadi dia ancang-ancang buat passing ke sini. Pas dia ancang-ancang, Bellingham lihat Mbappe mau gerak maju lagi. Artinya apa? Artinya opsi passing ke belakang sini udah nggak ada lagi. Momentum pemain Atalanta ini gerak ke sini, artinya passing ke sini terbuka. Dengan cepat Bellingham gak jadi passing ke belakang, tapi ubah arah passing ke ruang tepat di depan barisan pemain Atalanta.
Bayangin kalau Bellingham cuma lihat Mbappe satu kali, mungkin dia nggak akan ngedeteksi pergerakan Mbappe yang maju lagi ke depan. Dan gol ini ngebuktiin kalau Mbappe itu nggak hanya punya kecepatan lari saja, tapi juga kecepatan buat ngebaca informasi dan memaknainya. Ketika bola ada di depan, pemain lawan akan otomatis juga ikut mundur menutup ruang yang ada di depan. Terciptalah ruang di depan barisan pemain lawan ini. Ketika nggak ada support pemain lain, Mbappe langsung ambil inisiatif buat nempatin ruang ini. Pas pemain lawan coba nutup, dia dengan cepat langsung ubah arah lagi. Sekarang kita bahas gol Mbappe melawan Valladolid ini yang lagi-lagi nunjukin kecepatan decision making atau pengambilan keputusannya. Mbappe nempatin dirinya di ruang di depan barisan pertahanan Valladolid. Ketika bola dalam perjalanan ke arahnya, dia ngelakuin scan. Dia di sini lihat Bellingham tepat berada di sampingnya. Artinya satu opsi passing terbuka. Seketika Mbappe langsung menyesuaikan posisi badannya yang pas awal menghadap Valverde. Dan ketika bola hampir sampai, posisinya sudah menghadap ke Bellingham. Sekarang dalam posisi ini, Mbappe tidak perlu mengontrol bola. Membuatnya dengan mudah langsung dapat memainkan passing ke Bellingham yang tepat berada di depannya. Mbappe kembali gunain prinsip yang di awal tadi. Pemain lawan akan terpancing untuk nutup pemain yang akan menerima bola. Jadi ketika Mbappe menerima bola, otomatis satu pemain lawan maju buat nutup dia. Muncul ruang di belakang pemain lawan ini. Dengan bermain one touch passing ke Bellingham, Mbappe langsung bisa eksploitasi ruang ini dengan dirinya sendiri. Dalam posisi ini, Mbappe ngelakuin finishing trademarknya. Dia bergerak ke samping bola, membuka bahunya, membuatnya dengan mudah dapat mengarahkan bola ke tiang dekat ataupun tiang jauh. Pola ini seperti sudah jadi pattern recognition atau otomatis buat Mbappe. Artinya ini adalah respon otomatisnya. Ketika dia menerima bola dengan kondisi diikuti, dia berikan bola ke rekannya, kemudian langsung eksploitasi ruang di belakang pemain lawan yang mengikutinya tadi. Gol-gol tadi sama-sama nunjukin kecerdasan Mbappe membaca ruang. Dia bukan cuma nunggu bola, tapi aktif membaca pergerakan lawan, memahami kapan seorang bek akan maju, dan langsung menyiapkan diri mengeksploitasi ruang kosong di belakang. Prinsipnya jelas, setiap kali ada pemain lawan maju menutup bola, selalu ada ruang di belakangnya, dan disitulah striker cerdas seperti Mbappe beraksi. Ini jadi pelajaran penting buat pemain muda. Kecepatan lari memang penting, tapi kecepatan membaca permainan itu jauh lebih menentukan. Mbappe adalah contoh nyata gimana otak dan kaki bekerja seirama di level tertinggi. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gol ini adalah bukti kalau Victor Gyökeres memanglah striker top. Situasinya bek lawan lagi tertinggal. Gyökeres manfaatin ruang di depannya sebagai pancingan. Dia dorong bola sedikit demi sedikit ke area itu, bikin Pascal Struijk terpancing maju buat nutup ruang. Begitu Struijk momentumnya nutup ruang itu, Gyökeres langsung ubah arah dengan dorongan miring ke sisi yang berlawanan. Nah ini nih bagian krusialnya. Setelah ubah arah, Gyökeres langsung tegakin kepala. Dia lihat ada defender lain datang dari samping. Dorongan bola Gyökeres yang cukup besar bikin bola tampak liar. Dan pasti reaksi otomatis dari bek adalah untuk ambil sekali. Seketika tahu ini, Gyökeres langsung antisipasi pakai skill langkah panjang. Sebelum lawan sempat menjangkau bola, dia ambil langkah panjang untuk menjauhkan bola darinya. Gyökeres dorong bola lagi ke arah samping belakang agar punya jarak ekstra dengan Struijk, lalu langsung lepaskan shooting ke tiang dekat. Pesannya sederhana, buat kamu yang suka dribble, jangan cuma fokus sama back pertama, waspadalah sama back yang kedua yang datang dari